Oke semuanya, balik lagi sama gue Sabi di Sabi MV. Ya, jadi sorry gue kemarin minggu motoran tapi nggak bikin video San Mori karena gue PR-nya tuh masih di kendalanya ya. Kalau misalnya pakai mikrofon langsung dari retouch ya X8 itu oke gitu ya, cuman kendalanya ada di ketika gue harus koneksi ke temen gue ya, yang kemarin kebetulan gue connect ke ceker gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena video San Mori juga kalau misalnya yang modelan nggak banyak ceritanya juga menjenuhkan, jadi ya buat apa kan jadi kayak gitu ya. Nah jadi untuk video selanjutnya mungkin akan diisi sama video-video seperti ini nih. Yang sekarang mau gue bawain adalah X-Bike lagi ya, X-Bike atau ya motor yang pernah kita punya tapi udah nggak ada lagi ya. Nah tapi X-Bike kali ini tuh cukup berbeda karena X-Bike kali ini gue kembali memiliki motor itu teman-teman. Nah ini kisahnya banyak banget, jadi kalau kalian bosen ya sorry ya karena memang ini kisahnya motor ini banyak banget. Walaupun gue pakainya sebentar pada saat itu, semoga nggak keulang kejadian yang sama karena sangat tragis. Oke, jadi video kali ini selain untuk X-Bike tapi juga untuk mengenang Sabi Motovlog HD, pada saat itu nama channelnya itu, di tahun 2016 ya, terakhir itu 2015-16 lah. Nah jadi teman-teman, motor yang mau gue ceritain ini adalah motor kedua setelah gue ganti dari Vespa Primavera. Motornya apa? Ya motornya adalah Yamaha MT25 2016, plek-plek sama persis dengan yang gue gunakan saat ini, alias MT25 Old teman-teman ya. Jadi teman-teman, awal mula gue membeli motor MT25 yang baru ini ya, secara baru di tahun 2016 itu ketika gue merayakan ulang tahun gue yang ke 17 tahun legal ya. Jadi selama gue pakai Vespa itu gue masih didampingi oleh ya bisa dibilang dulu ada penjaga di rumah gue lah yang ikut mendampingi gue ya untuk ikut naik Vespa bersama gue gitu ya. Tapi kasusnya di MT25 ini udah enggak, karena gue udah masuk umur yang cukup, umur yang legal, dimana gue tidak harus lagi didampingi oleh orang tua ya. Jadi MT25 ini kenapa gue beli itu panjang banget pertimbangannya teman-teman. Dari yang tadinya gue mau beli Vespa lagi, yaitu adalah GTS 150. Terus gue udah mau SPK tuh, karena gue udah mesen warna segala macem, dan warna waktu itu juga cukup eksklusif karena Vespa suka ngeluarin warna-warna eksklusif ya, yang hanya ada berapa gitu. Nah itu juga gue sempat pesan. Nah tapi ketika gue ngeliat waktu itu KTM itu ngeluarin motor RC 2,5. Nah gue tuh kepincut juga tuh sama KTM RC 2,5. Akhirnya gue liat lah KTM juga. Jadi yang tadinya Vespa gue hold dulu, jangan deh, kayaknya kemarin baru Vespa, masa Vespa lagi gitu ya. Nah terus gue ngeliat si RC 2,5. Nah gue mulai kepincut tuh sama motor 2,5-an. Gue browsing lagi gitu loh, karena waktu itu pertimbangannya adalah KTM RC 2,5. Gue takut yaitu spare partnya segala macam tuh susah, terus habis itu biaya maintenance-nya tuh mahal kayak gitu kan kalau KTM. Kalau untuk power ya nggak bisa diragukan lagi ya KTM bro. Jadi ya udah, kalau lu pernah pakai KTM udah deh, pasti lu tau lah apa yang gue maksud gitu ya. Karena gue beberapa kali juga test ride
ya KTM tuh memang jahanam banget dari segi torsinya ya, luar biasa banget gitu. Ya terlepas emang dia emang dari motor 1 silinder ya, dimana dengan tapi kan 1 silinder apa 2 silinder itu tergantung juga dari mesinnya itu gimana gitu loh ya. Jadi nggak semua 1 silinder tuh bisa disamaratakan kayak udah pasti Ninja 2,5 SL nih atau Mono gitu yang lebih dikenal sekarang itu juga memiliki power yang sama dengan dengan KTM pada saat itu gitu loh. Terus mungkin CBR Sempak atau K33 itu sama dengan KTM gitu loh. Karena KTM ini memang menurut gue untuk power torsi apalagi ya, itu emang sejahanam itu sih ya, gue akuin sih. Nah, terus gue tuh suka sama KTM pada saat itu karena dia unik desainnya, nyeleneh lah gitu. Bagi orang Indonesia tuh nggak umum gitu. Makanya gue kepingin nih, kalau bisa nih gue mau nih si KTM RC 2,5 ini gitu. Pada saat itu juga harganya murah lagi, di angka 46 jutaan ya. Jadi gue di situ ngerasa pingin beli motor itu tuh banget. Tapi lagi-lagi gue harus memikirkan juga kan maintenance segala macem, karena ini motor Austria yang memang dia nggak dibikin di sini, alias build up teman-teman. Completely build up ya, CBU. Nah teman-teman, ya apa bedanya sama K33 waktu itu yang gue pakai juga ya, itu kan CBU juga kan, tapi dia Honda teman-teman. Jadi kalau KTM itu emang dari sanonya, kalau nggak Austria kan India kan gitu ya. Nah spare partnya ini juga bisa dibilang jadinya lebih pricey lah daripada Honda gitu loh. Kalau Honda lu masih nyari apa segala macam di online tuh banyak substitusinya, dan juga orinya pun banyak gitu. Kalau KTM tuh ya kalau lu modelan yang nggak pakai motor disayang-sayang banget sih, menurut gue akan susah lah untuk ngerawatnya seprima mungkin gitu loh. Karena dari segi spare part ya gitu, nggak cuman dari mesin. Kalau mesinnya sih menurut gue bandel ya KTM ya, walaupun ada beberapa orang yang user KTM juga yang bilang ke gue bahwa agak cengeng nih, tapi kan pemakaian orang lagi-lagi bisa jadi dia servisnya tuh nggak di bengkel resmi. Karena kalau KTM itu olinya itu pakai oli sendiri kan, makanya kenapa mahalnya di situ. Nah orang tuh kadang suka iseng-iseng cari penggantinya tuh. Nah kadang nggak cocok tuh, makanya terjadi yang kayak gitu-gitu. Nah makanya gue nggak mau kan kayak gitu-gitu, gue maunya yang resmi-resmi aja, yang ori-ori aja. Nah karena pertimbangan itu akhirnya ketemulah sama MT25 ini teman-teman. Kenapa nggak R25? Jadi gini, nyokap gue tuh punya pandangan. Waktu itu gue soalnya Arvin atau Ceker ya, Ceker waktu itu mau beli CBR 150R K45A ya. Itu di tahun segitu 2016 berarti ya, 2016an itu nyokap tuh ngeliatnya langsung kayak terlalu mengintimidasi gitu, kayak moge gitu ya. K45A itu kan bodinya mirip-mirip K33 ya, yang dimensinya tuh memang kelihatannya bongsor gitu ya. Baru sekarang CBR agak ramping-ramping nih sekarang ya, bahkan 2,5 RR-nya juga walaupun tetap dimensinya besar, tapi agak lancip-lancip lah gitu ya, jadi kelihatannya agak kurus gitu. Dulu kan kayak ngebulet gitu ya. Nah makanya nyokap mikirnya langsung kayak motor besar gitu. Makanya nyokap gak ngizinin beli motor-motor fairing, dan terutama CBR itu dan juga R25. Nah adalah istilahnya yang sama mesinnya dengan R25, tapi modelnya model sport naked ya gitu, street fighter lah gitu ya, yang lebih kalem, yaitu adalah MT25. Nah ya udah, akhirnya gue sama Ceker sepakat untuk mengganti motor kita dengan MT25 teman-teman. Nah itu MT25 itu cepet ya, keluar suratnya juga cepet. Bahkan itu gue inget banget masih menggunakan nama, atas namanya masih pakai nama orang tua gue alias bokap gue, karena gue kalau nggak salah KTP-nya tuh belum selesai diurus apa gimana gitu ya. Namanya juga kan ngurus iktp itu kan dulu kan lagi tahun-tahun segitu tuh lagi polemik banget tuh ya iktp ya. Jadi
belum terbit nih gitu, jadi nggak bisa pakai nama gue gitu pada saat itu, jadilah pakai nama bokap. Gue ingat banget kayak gitu. Dan teman-teman, setelah gue pegang motor itu, gue rasa langsung perbedaan yang sangat signifikan ya, bahwa dari Vespa yang sekalem itu ke motor 2,5 yang dulu itu sempat digadang-gadang sebagai motor 2,5 dengan performa yang paling tinggi di masanya, teman-teman. Ya, adanya R25, MT25 itu memang jadi musuh besar lah buat 2,5 yang lain, seperti di Ninja 2,5, terus habis itu apalagi yang 2,5 waktu itu main ya. Ya terus habis itu kan ada CBR, tapi CBR itu kan game changer banget akhirnya kan, CBR 2,5 RR. Karena gini teman-teman, ini untuk menghubungkan aja ya ceritanya. Jadi di CBR 2,5 itu yang RR itu buat, jadi Honda tuh seakan mau bikin gebrakan teman-teman, bahwa motor 2 silinder tuh harusnya begini gitu, motor 2,5 2 silinder harusnya begini gitu loh. Jadi dia punya throttle by wire kan pada saat itu game changer banget gitu, dan enggak gimmick dan jadinya nggak nyusahin seperti di NMAX Turbo gitu ya gitu. Jadi kalau NMAX Turbo kan CVT juga beda apa segala macam. Nah ini enggak, cuman dia throttle by wire gitu, udah kayak Moge, ada riding mode-nya gitu kan. Nah jadi kayak Honda melalui CBR 2,5 RR pada saat itu ingin ngasih tahu nih ke kita bahwa harusnya motor 2,5 2 silinder nih kayak begini loh, sekomplit ini loh fiturnya, secanggih ini loh kayak gitu. Nah, tapi kan waktu R25 MT25 keluar itu kan belum keluar CBR 2,5 RR, yang dimana lagi-lagi CBR 2,5 RR itu nggak ada CB-nya kan gitu ya, nggak ada tuh di sini keluar CB 2,5 RR tuh nggak ada gitu loh ya. Adapun di luar CB 2,5 CB 300 itu bentuknya seperti Sport Neo Cafe ya, Neo Cafe lah, bukan Sport, Neo Cafe gitu, yang dimana dia masih menggunakan mesin yang sama dengan K33 pada zamannya teman-teman, yang sekarang juga masih diproduksi ya. Karena Honda itu gue rasa paling males bikin R&D lagi untuk mesin, bahkan sampai CRF-nya yang 2,5 rally gitu-gitu, itu pakai mesin yang benar-benar sama dengan motorsportnya, itu adalah CBR K33 2,5R, yang K33 yang udah mirip banget sama K45A yang sempat gue pakai juga. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang itu nanti setelah gue bahas, ketika gue lagi membahas si CBR 2,5R K33 teman-teman. Oke, balik lagi ke MT25 ya. Terlepas dari performanya yang katanya begini, yang katanya begitu, gue sebenarnya nggak begitu ngegubris sih, karena memang itu satu-satunya waktu itu opsi untuk menenangkan pilihan antara bokap dan nyokap kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, di Oktobernya ya, di Oktobernya itu ketika gue lagi pakai, kita San Mori lah, biasa kita ada di San Mori, itu bertepatan dengan acara ulang tahun salah satu member ya. Akhirnya kita merayakannya di McD Kemang. Lalu dari McD Kemang kita lanjut rolling lagi. Nah, ketika dari McD Kemang itu teman-teman, nggak lama lah gitu ya, kita jalan, tiba-tiba gue seperti hilang aja gitu teman-teman, hilang kendali dan hilang secara utuh. Jadi gue kayak lost control, tapi lost controlnya itu diawali dengan seperti raga gue tuh nggak di situ. Jadi itu benar-benar pengalaman yang ada indikasi mistisnya lah kayak gitu. Makanya lagi-lagi setiap kita mau berkendara apapun, mobil, motor, apapun ya, perahu atau pesawat, kita sebagai penumpang sekalipun, kita harus tetap berdoa teman-teman, sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, karena di jalan yang namanya di jalan itu kita nggak ada yang tahu teman-teman. Pokoknya gue pantau dari waktu gue siuman itu menggunakan file yang ada di GoPro gue, itu memang gue udah ada indikasi gue lost control, tapi bukan cuman ke motor, tapi bener-bener di raga gue tuh seperti gue hilang gitu. Jadi di detik-detik berapa itu gue masih ngoceh segala macem, biasalah motovlog ya kan, gue motovlog dengan santai segala macem. Tiba-tiba ketika lagi melalui
jalan di bawah flyover Antasari itu teman-teman, itu tiba-tiba gue seketika itu ya, gue berhenti ngomong di sekitaran jalanan itu, membisu lah, gue membisu, terus tiba-tiba gue kecepatan motor gue itu jadi nggak beraturan teman-teman. Bener-bener gue kayak, ini harusnya masih bisa loh dihindari apa segala macem. Tiba-tiba aja gue udah langsung menabrak pembatas jalan itu teman-teman di Antasari itu. Kan tahu ya di Antasari itu ada pembatas jalan itu yang kayak trotoar gitu dikit. Nah itu gue nabrak, motor gue langsung kepental ke jalan seberang dan gue di jalan yang satunya lagi. Nah dari situ teman-teman gue tidak sadarkan diri dalam waktu 5 hari teman-teman. Dan selama koma itu juga gue memiliki kesadaran, tapi gue nggak sadar. Jadi gue tiba-tiba kayak suka gerak-gerak sendiri, suka tiba-tiba kayak memukul-mukul apa segala macem, tapi gue nggak sadar keadaannya kayak gitu. Benar-benar gue ngerasa ini ada pengalaman mistisnya sih kayak gitu. Dan selama gue koma pun gue nggak mengalami penglihatan. Kan biasa orang-orang koma atau orang-orang mati suri itu suka ngelihat proyeksi akan kehidupan setelah meninggal kayak gitu ya, dikasih gambaran segala macam. Ini enggak, gue bener-bener plong kosong aja. Gue terakhir bener-bener gue inget itu, lu tahu kan di tanjakan Kemang yang sebelum menuju ya di bawah kolong itu gitu ya, itu kan gue ke kiri tuh, abis itu kan gue ke kiri itu. Nah itu gue nggak abis itu nggak sadar lagi. Gue kesadaran terakhir gue tuh di situ, yang gue bener-bener inget posisi gue pada saat itu. Nah terus udah kan, gue udah berapa lama itu teman-teman ya, barulah gue sadar. Gue alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan pada saat itu. Ya udah, habis itu gue melanjutkan hidup gue, melanjutkan pengobatan, melanjutkan apapun itu yang harus gue laluin deh. Sakit atau apa segala macem itu gue laluin semua. Ya intinya disitulah gue dalam waktu yang singkat itu menyudahi motoran gue pada saat itu gitu, sampai akhirnya motor ini disumbangkan untuk sebuah yayasan lah kayak gitu. Nah teman-teman, tapi sepengalaman gue yang sangat pendek itu banyak kok kesan-kesan gue. Ya itulah, dari Vespa tiba-tiba gue ke motor 2,5, dimana motor itu juga digadang-gadang sebagai motor dengan power atau performa yang sangat baik di waktu itu gitu ya, di masanya. Dan gue merasakan memang perbedaan yang sangat signifikan, bukan cukup tapi sangat signifikan. Makanya pembiasaan segala macam itu gue lakukan. Dan gue cukup merasa nyaman menggunakan MT-25 ini, karena MT-25 ini memberi gue kesan tuh ya, kalau dulu kalian yang pada pakai R25 pasti kalian setuju, karena gue sempat pakai R25 juga kan setelah kecelakaan itu ya, bahwa kalau R25 itu kalau di tikungan itu dia ngerasa kebuang banget. Kayak lu lagi nikung begini dia kayak nggak imbang gitu loh, kayak apa ya, kayak ngebuang lah gitu. Nah kalau si MT-25 ini manut. Jadi kita mau ngerebayang kayak gimana sampai sekarang ya, itu masih enak banget gitu. Ya walaupun yang motor ini gue beli bekas apa segala macem, tapi perasaan itu nggak pernah hilang gitu, tetap enak. Jadi rasa percaya diri kita ketika membawa motor itu benar-benar ada banget gitu. Dan karena gue udah pernah nyobain R25, mau gue gimanain juga tuh motor, mau gue gue beliin ban yang senyaman mungkin, adjust dari segi stangnya, segala riding position gue, tapi tetap begitu gue pakai buat merebah tuh kayak agak nolak. Ya bisa lah kalian cek di video-video gue, masih ada di bawah ya, karena gue nggak hapus, ini masih ada, jadi kalian lihat aja sendiri lah. Gue komplain terus masalah handlingnya. Nah sementara di MT-25 ini nggak kejadian gitu, makanya gue ngerasa
bersyukur lah gitu. Sempat punya MT25 dan sekarang gue diberi kemampuan, gue diberi kesempatan lagi untuk menggunakan motor yang sama lagi. Dan ternyata bukan cuma sekedar perasaan, memang motor itu memang senyaman itu. MT25 itu memang nyaman banget. Terus dari segi itunya ya teman-teman ya, dari segi spare part segala macem itu berlimpah banget. Sampai sekarang pun untuk MT25 Old dan R25 Old gue yakin banyak banget yang masih jual orisinilnya partnya tuh, dan brand mungkin new old stock kali ya gitu nosnya. Adapun substitusinya itu juga ada gitu ya, untuk pengganti part orinya gitu ada banyak gitu loh ya. Dan motor ini tuh nggak cengeng, R25 MT25 Old ini tuh nggak cengeng gitu. Yang gue bisa pastiin sih harusnya untuk yang tahun-tahun sekarang juga nggak cengeng, karena emang well built banget sih si MT25 R25 ini. Walaupun katanya banyak yang mencemooh tentang tangknya kondom apa segala macem, tapi di sisi positifnya tuh berguna si tangki kondom ini gitu loh. Nah kalau MT25 begitu lu ada kecacatan di tangki, di kondom tangkinya ya, lu tinggal ganti aja, dan itu harganya murah banget gitu loh. Makanya kalau gue ngambil MT25 itu, gue selalu waktu kemarin ya gue ngambil MT25 itu, gue selalu mengutamakan jeroannya atau dalemannya ketimbang estetikanya. Kalau estetika tuh gampang banget soalnya dibenerin dan itu murah gitu loh ya, dan langsung kerasa kayak motor baru aja udah gitu. Kemarin contohnya gue ini jadi nggak ngomongin yang dulu ya, yang MT25 dulu, tapi gue yakin sama aja lah gitu ya. Kayak kemarin contohnya chain cover gue tuh sempet mengalami patah gitu sampai nggak bisa digunakan. Akhirnya waktu kemarin motoran tuh di sel, gue minta lepasin orang sel gitu kan, dan itu gue langsung beli penggantinya tuh, langsung ada, dan harganya murah banget gitu loh ya, nggak sampai ratusan ribu gitu, dan langsung kepasang dengan sempurna lagi, langsung baru lagi kayak gitu. Jadi emang Yamaha pada saat itu memang memikirkan kali ya mungkin tadinya mikirin cuman buat gimmick aja, buat penampilan doang, tapi ternyata untuk pemakaian jangka lamanya juga lebih enak gitu, karena ketika kita butuh pergantian segala macem, secara estetika udah nggak sedap nih, kita lihat ya, kita bisa dengan mudah ganti dengan yang baru teman-teman, dan itu harganya ya lagi-lagi nggak mahal gitu ya. Sebutlah, karena ini kasusnya sama MT25 tahun 2016 juga, sebut aja motor ini ya motor yang sama gitu ya. Dan ini gue menggunakan pemakaiannya itu dari 2016 nih, terus udah agak usang nih di tahun 2025. Gue mau segerin gitu ya, gue mau segerin dari segi part-part estetika lah gitu ya. Ya udah tinggal gue beli full set bodinya, itu gue beli dengan harga 2 jutaan berapa waktu itu, nggak sampai 3 juta yang jelas, dan itu langsung terasa seperti motor baru lagi, dan langsung fit perfectly aja, karena ya original gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu dipikirin gimana-gimana sih masalah si MT25 ini untuk maintenance gitu loh ya. Dan maintenance-nya juga, kalau masalah jeroan ya, maintenance-nya juga cukup gampang, cukup murah gitu ya. Ya paling kalau untuk rutin servis begitu, kalau nggak ada yang diganti mungkin di kisaran harga, let's say diganti oli berapa sih, 300 lah paling, dua kalau ganti oli kan dua ini ya, dua jirigen oli itu ya, yang pakai 1,5 sih paling kalau MT25 ya. Katakanlah kita beli oli tuh 300 modalnya, terus habis itu apalagi service CVT ya, inilah injektor cleaner, terus habis itu throttle body lah gitu ya. Throttle body paling 100 ribuan berapa ya, di total mungkin 400-500 ribu kali kalau untuk service rutin doang gitu, nggak ada yang diganti ya. Selebihnya udah gitu, dan gue pastiin tuh motor pasti sehat-sehat aja, sehat walafiat, karena emang tuh motor nggak secengeng gitu ya, kecuali nggak pernah diservis, terus habis itu motornya betingkah gitu kan, ngambek gitu kalau bahasa manusianya ya. Terus habis itu
lu balas ngambek lagi, lu bilang, oh ini motor cengeng gini, ya lu yang salah, lu nggak pernah ngerawat motor kan kayak gitu, ya karena banyakan tuh yang kejadian tuh begitu, ya sama yang paling umum terjadi itu ya kode 46 ya, kode 46 yang dimana itu menunjukkan bahwa ada kerusakan atau error di bagian kelistrikan ya gitu. Gue nggak tahu bagian mananya persisnya karena gue alhamdulillahnya nggak pernah ngalamin kejadian kode 46 itu gitu. Ya udah tuh jadi misteri itu buat gue tuh, ya insya Allah gue nggak bakal ketemu lah sama kode 46 itu karena bisa jadi dari dari koil apa segala macam, gue nggak ngerti lah. Intinya MT25 R25 old itu masih layak banget untuk sekarang ini di tahun 2025 karena perawatannya sangat mudah gitu sih guys. Dan apalagi ya dari MT25 ini ya, oh gue suka tuh dari bentuknya ya, karena bentuknya itu cukup simple, sederhana, tapi ya pertama sederhana, enggak mengintimidasi, tapi nyaman gitu ya, bentuknya tuh nyaman, dilihatnya enak-enak aja, nggak seperti motor yang wah banget gitu ya. Nah gue tuh suka yang kayak gitu-gitu, yang nggak terlalu mengintimidasi lah gitu. Makanya gue nggak pernah pakai SCBR 2.5 RR karena menurut gue desainnya terlalu lancip-lancip gitu, kayak kurang ya gue lebih suka aja sama K33 lah gitu, yang nyaru-nyaru K45A kayak gitu. Gue lebih suka motor-motor yang kayak gitu ya. Kalau si MT25 ini kan lebih banyak yang ngomong kayak fiction modif kayak gitu ya, Bison lah apa segala macem ya, intinya lebih membumi lah daripada motor-motor 2.5 di kelasnya teman-teman. Karena kan MT25 ini bersinggungan langsungnya sama Z2.5 ya. Kalau Kawasaki gue nanti dulu deh, gue suka sama Kawasaki Z2.5 juga, menurut gue secara desain dia oke kok, tapi secara perawatan mungkin itu yang gue belum siap gitu. Jadi teman-teman, begitu aja kesan pemakaian MT25 baik di tahun 2016 lalu di tahun sekarang sebagai motor yang menemani gue untuk motoran gitu teman-teman ya, karena nggak ada NMAX, udah nggak ada NMAX kan ya. Vespa punya istri gue ya, lebih sering dipakai sama istri gue lah. Jadi benar-benar motor pakaian gue ya ini MT25 2016 ini ya. Jadi ini X-Bike yang masih gue pakai sampai sekarang ya. Gue pakai lagi lah, bukan masih, tapi gue pakai lagi di tahun 2025 karena gue belum kenyang lah kayak gitu istilahnya sama MT25 ini. Dan gue rasa motor ini sangat proper dan juga sangat nyaman digunakan gitu. Masalah bahan bakar juga cukup efisien ya gitu. Gue dapet kalau nggak di 20:1 ya jelek-jeleknya 19 lah. Gue nggak pernah sampai di bawah 19 tuh, nggak pernah ya. Untuk pemakaian gue yang udah nggak kebut-kebutan, kalau ngoper gigi agak pagian gitu ya, agak pagi tuh maksudnya agak cepetan gitu, nggak yang sampai meraung banget gue baru oper, itu kan juga ngaruh ke efisiensi juga gitu ya. Terlepas dari sekarang wah polemik ini nih BBM segala macem, gue nggak worry sih, karena mau gue pakein Pertamax juga oke aja, gue pakein BP juga oke aja, Vivo juga oke aja, jadi mana-mana lah enak aja gitu ya. Oke, jadi sekian aja dari gue Sabir dari BMW, gue pamit, bye bye.